Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Madani Akru dengan NIM 2311050119. Di sini saya akan melakukan penelusuran berbagai yang pernah saya pelajari, yaitu adalah yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua Waqiyah, yang ketiga Maktabah Samilah, yang keempat Jawami Al-Kalim, dan yang terakhir Norbok. Yang mana saya membuat tutorial ini sebagai salah satu syarat untuk UAS saya, yaitu dengan jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam dengan mata kuliah penelusuran sumber informasi. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya, yang mana kita akan melakukan pencarian tafsir Ibnu Katsir dengan cara kita masuk pada bagian tempat untuk mendownload tafsir Ibnu Katsir, yang mana tafsir Ibnu Katsir itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan kata per kata, menafsirkan ayat dengan ayat, lalu ayat dengan hadis, dan ayat dengan tafsiran para sahabat. Yang mana di sini kita adalah tampilan awal, lalu kita akan mengklik di bagian tafsir full like X. Lalu kita klik bagian ini, kita akan masuk pada bagian tafsir ini. Lalu pada bagian ini kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan awal atau halaman utama dari sebuah aplikasi tersebut, yang mana banyak beberapa fitur-fitur yang digunakan di dalam aplikasi ini. Yang pertama itu adalah home. Home adalah tempat untuk mengembalikan ke halaman utama yang seperti ini. Yang kedua adalah previous page, yang mana kembali ke halaman sebelumnya. Contoh, ketika kita ingin melihat surat Al-Imran dan kita akan melakukan untuk kembali, kita tekan atau klik back, yaitu back adalah aplikasi yang back adalah fitur yang untuk mengembalikan ke halaman awal, atau forward adalah kembali ke halaman yang tadi. Sedangkan di next back adalah fitur untuk melanjutkan ke halaman setelahnya, dan last page ini adalah di halaman tanpa kita harus scroll ke bawah, kita akan berada di surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Oke, pada di bagian bookmark ini adalah ketika kita ingin melihat salah satu surat tanpa kita harus menelusuri satu persatu dengan cara mengklik bagian ini saja, yang mana tadi dari ayat 1 sampai 4, lalu kita mau ke halaman atau ayat ke 45 tanpa kita men-scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada riset atau pencarian secara langsung, di mana kita digunakan untuk melakukan pencarian surat atau hadis atau apapun. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mengambil pada surat An-Nisa, yang mana kita akan melakukan di surat ke 40 dan 42. Yang mana di sini dijelaskan ada hadis, ada artinya, dan di sini juga dijelaskan satu persatu, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di bagian ini fiturnya itu sangat lengkap, aplikasinya sangat membantu kita sekali. Dan jika kita ingin melakukan atau memerlukan sebuah ayat tanpa kita harus mengcopy paste ke Word, kita akan bisa langsung mengklik pada bagian print ini, otomatis kita bisa langsung memprint. Oke, untuk bagian di fitur tafsir Ibnu Katsir itu sudah selesai, dan kita akan melanjutkan kepada bagian penelusuran Waqiyah, yang mana waqiyah.com. Nah, di sini dia sudah otomatis langsung ke translate ke bahasa Indonesia tanpa kita harus mentranslate-nya lagi.
Nah, Wafia ini adalah situs aplikasi yang dilengkapi dengan berbagai kitab tafsir dari zaman dahulu sampai ke zaman sekarang yang disebut di zaman modern. Di aplikasi ini atau di fitur ini terdapat beberapa buku yang sangat penting atau yang ketika kita membutuhkan kita bisa melihat ini. Sebagai contoh, buku yang paling banyak diunduh itu adalah buku-buku dari lisan Arab Al-Arab atau tentang buku Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibnu Katsir. Nah, ini adalah penulis dari beberapa buku yang tadi, yang mana adalah Ibnu Al-Rifah, Ahmad bin Muhammad, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan mengklik pada bagian ini. Nah, ini adalah biodata atau penjelasan dari tentang Ibnu Al-Rifah, yang mana seorang ahli hukum Syafi'i, salah satu ulama berkemuka Mesir, dia menjabat sebagai infrastruktur pasar Kairo dan sebagai wakil hakim. Yang di sini tentang penulisnya, dan ini adalah beberapa buku yang ia tulis atau yang mana dengan judul kita klik saja bukti penghargaan mengenai penghancuran gereja-gereja. Nah, di sini terdapat biodata tentang buku, yaitu dari status pengindeksan tidak ada, dari penerbit yaitu Yayasan Penerbit dan Distribusi Baywana atau UEA. Nah, di sini jumlah halamannya ada 114 dengan tanggal penerbit di tahun 2013. Nah, jika kita ingin melakukan atau ingin mendownload buku ini tersebut, kita bisa melakukan di unduh berikutnya atau unduh buku. Dan di sini terdapat sampai ke halaman 114 buku yang itu sangat lengkap. Sangat lengkap, dan jika kita butuh tanpa kita harus mengcopy paste atau apapun, dan jika ingin kita membutuhkan buku ini, kita bisa mendownload pada bagian fitur ini, dan jika kita ingin melakukan print, kita bisa memprint pada bagian ini. Nah, jadi fitur dari Wafia ini juga sangat penting, juga banyak fitur yang bisa kita manfaatkan bagian ini. Dan di bagian rumah ini adalah tempat atau tambahan terbaru dari kumpulan buku-buku yang mungkin baru saja terbit atau beberapa tahun belakang. Pada bagian selanjutnya yaitu ada Maktabah Syamilah, yang mana di sini kita langsung saja mengklikkan di bagian Maktabah Syamilah pada di browser ini, lalu kita ambil di download Maktabah Syamilah. Nah, pada bagian ini ini adalah tampilan awal dari Maktabah Syamilah, yang mana di aplikasi ini ada ribuan atau kitab klasik yang menjadi rujukan utama bagi para siapapun, kayak seperti mahasiswa, dosen, siswa ataupun sebagainya. Di Maktabah Syamilah ini ada berisi sekitar 7.000 lebih kitab. Nah, untuk cara mendownloadnya kita bisa ambil di bagian Syamilah West. Nah, di sini dia sudah langsung otomatis translate. Nah, di sini ada pada bagian-bagian yang atau fitur-fitur yang bisa kita gunakan, yang mana ada tentang indeks penulis. Pada di bagian indeks penulis ini terdapat beberapa jumlah buku atau para penulis, yang mana di Sofyan Al-Tawari dia menulis di 4 buku, sedangkan di Jam'ul dia hanya menulis 1 buku. Dan di sini terdapat beberapa ribu penulis dengan beberapa buku yang ditulis. Nah, contoh yang pertama kita akan mengambil di bagian Abu Hanifah. Nah, di sini tentang penulisnya tersebut, yang mana kitab ini dicetak dengan penjelasan sederhana dari Al-Fiqi Al-Abbas dan dinisabkan kepada Abu Hanifah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khamis. Di sini tentang penulisnya, dan di sini ada tentang pengantar penulis, yaitu dari nama
Nu'aiman bin Thabit Ibzuta. Terdapat penjelasan dari masing-masing penulis, dan sini ada di jurisprudensi yang sederhana, yaitu ada di daftar isi buku tersebut yang mana dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, mungkin Bismillahirrahmanirrahim, atau judul buku yang tentang orang-orang yang mengingkari percintaan atau yang mengingkari apa yang diketahui secara wajib dalam agama hukum. Dan di sini terdapat beberapa di bagian perpustakaan, yang mana pada bagian ini terdapat beberapa jumlah buku atau jumlah bagian perpustakaannya, yang mana kita ambil di bagian logika. Nah, di sini terdapat beberapa judul buku yang itu kita ambil di pendekatan terhadap batas-batas logika dan pengenalannya menggunakan istilah sehari-hari dan contoh dari jurisprudensi. Nah, di sini terdapat ada daftar isinya, mungkin hanya perkenalan, dan di sini bukunya itu tentang bagian awal, yaitu edisi pertama dengan cetakan pertama dengan jumlah halaman di 213. Dan di bagian fitur ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita akses secara kapanpun. Pada di fitur unduh perpustakaan, kita bisa mengunduh perpustakaannya dengan versi Android ataupun dengan versi iPhone. Dan untuk komputer itu hanya dari Windows 7 ke atas. Di sini banyak tentang fitur-fitur atau penjelasan dari aplikasi atau perpustakaan yang di sini. Nah, ini contohnya seperti yang tadi. Pada bagian ini kita bisa download di versi Android semisal, atau pada bagian iPhone. Di sini bisa kita lihat. Nah, di bagian rumah itu adalah kita kembali ke halaman awal yang tadi, yang mana kita akan melakukan pencarian perpustakaan semisal atau menjelajahi perpustakaan. Nah, yang mana di sini ada di ayat-ayat atau berhenti sejenak dan mulai membaca kitab Allah yang Maha Kuasa. Sama ini daftar isinya, ini tentang penjelasan bukunya tersebut. Untuk Maktabah Samilah, ini fitur yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Oke, baik. Di sini untuk yang keempat itu ada Jawami Al-Kalim, yang mana di sini kita akan melakukan pendownloadan terlebih dahulu dengan mengetikkan Jawamiul Al-Kalim, dan lalu kita memilih pada bagian software hadis terlengkap Jawamiul Al-Kalim Islam Download, yang mana situsnya akan seperti ini. Lalu kita klik pada bagian download now, kemudian kita tunggu pada bagian sini, dikarenakan saya sudah mendownload, jadi kita tidak perlu menunggunya lagi. Aplikasi Jawami Al-Kalim adalah aplikasi hadis digital yang berisi ribuan hadis dari berbagai kitab besar dengan lengkap derajat hadis dan sumber hadis. Yang mana dari aplikasinya tersebut, ini adalah tampilan awal dari sebuah aplikasi Jamiul Al-Kalim. Yang mana ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menggunakannya. Yang mana pada fitur yang pertama itu adalah pada fitur ini ada 8 fitur, yang mana yang pertama itu adalah Ardun. Kita klik. Nah, untuk yang fitur yang kedua ini adalah fitur Ardun Hadis. Di sini kita bisa memilihnya Ardun Hadis atau Ardun Sobah. Nah, untuk yang di bagian yang ketiga ini adalah
Bidayatul Hadis, yang mana ada kartu kata utama atau awalan hadis. Pada di jenis hadis ini yaitu ada perbuatan, ucapan, dan ada hadis, jenis hadis, ada jenis hadis dari ucapan dan perbuatan. Nah, untuk yang ketiga itu ada di hukum hadis. Hukum hadis itu ada sobah, ada hadis sobah dan hadis doif dan hadis makruh. Di sini kita bisa mengklik salah satu pada bagian hadis tersebut. Pada di hadis turoko, dan di sini ada turoko hiwayah, yang mana ada dari jenis-jenis hadis, yaitu dari hadis dari jenis hadis dan dari segi jalan hadis. Dan yang terakhir itu ada pada di sini yaitu ardunatis, yang mana dia itu berupa dia menampilkan suatu hasil hadis setelah kita check up. Dan di sini kita bisa untuk memberhentikan hadis, dan di sini kita bisa untuk menghapus hadis. Dan mungkin untuk fitur-fitur hadis ini bisa kita gunakan dan kita manfaatkan dengan baik, dan kita bisa pelajari hadis ini terus juga. Untuk yang terakhir itu ada di bagian Nurbook atau Nurmax, yang mana di sini kita sudah melakukan pencarian, yaitu ada di sebuah kita ketikkan ini pada sebuah Google, dan lalu ini adalah perpustakaan Nur atau mesin mencari kecerdasan buatan untuk buku, yang mana di sini ada berbagai macam-macam buku, kategori buku, dan di sini ada pada bagian Sahih Bukhari, pada buku Sahih Bukhari, buku Awal dan Akhir bin Kathir, buku dari Belajar Bahasa Inggris untuk Pemula. Dan di sini kita bisa mengklik salah satu buku, yaitu pada Fikih Islam. Nah, di sini terdapat beberapa buku dengan beberapa penulis, yang mana dia ada di Fikih Islam, yaitu dari Bakir Sarif Quraisy dan Dewaba Al-Zuhaili. Yang mana kita klik pada bagian ini. Nah, di sini keterangannya dia memiliki 4 buku di perpustakaan Nur book ini, dengan total unduh yang membaca itu ada 9.788. Untuk deskripsinya itu tidak tersedia, mungkin tidak dibuat. Nah, untuk di sini ada di penulis buku. Nah, penulis buku ini ada beberapa para ulama atau beberapa para seperti Ibnu Qayyim al-Jauhiyah, ada di Abu Hamid al-Ghazali, dan Mustafa Mahmud. Di sini para penulis yang bukunya itu sudah banyak sekali, seperti di Abbas al-Ahad ada 791 buku. Dan pada ini kita akan misalnya ketika kita mau melakukan pencarian atau menulis buku di perpustakaan Nurbook ini, atau melakukan mengunggah buku. Dan di sini ada di bagian awal yaitu home, untuk kembali ke halaman awal perpustakaan atau di halaman Nurbooknya. Baik, karena di sini sudah lengkap semua. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsirnya sudah, Waqiyah yang sudah, Maktabah Samilah, Jawami Al-Kalim, dan yang terakhir yang tadi Nurbook. Maka dari itu bila ada kesalahan, saya mohon minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.